Dunia perkontenan sedang nggak baik-baik aja nih. Lihat nih, aduh, gua pulang aja deh, pusing. Halo Airsopters, kembali lagi bermain bersama kawan-kawan dari komunitas Thousand River Airsoft Pirate alias Trap. Seperti biasanya, hal terpenting saat jadwal rutin sukir mingguan adalah foto. Kalau udah foto-foto pasti keasikan. Lah bentar, gue di mana nih? Oh ya situ aja deh. Jangan lupa kalau foto-foto bareng kayak gini, posenya jangan sangar-sangar, biar orang-orang pada tahu kalau hobi kita ini fun, bukan nyeremin. Aduh, capek gua ngelurusin gara-gara kelakuan para user BB Metal nih. Tolol emang. Terkadang memang meski niat kita baik, mau berbagi ilmu, sharing tipis-tipis dan edukasi ke kawan-kawan yang baru mau gabung, suka dinilai sok tahu lah, sok iye lah, sok breaker lah. Nah, belakangan gue juga tahu nih, gue sering disindir sama para pemuja BB Metal. Tapi bodo amat, gue akan tetap membenci orang atau channel ini. Semoga makin banyak kawan-kawan yang sadar juga. Sekarang kita foto dulu. Asik. Ingat, posenya jangan gahar-gahar. Ntar orang pada takut. Bukannya pengen join, malah dijauhin kita. Nah, tuh lihat pose gua tuh. Udah paling unyu sekomunitas. Asik, foto-fotonya udah. Sekarang saatnya kita bubar buat nyiapin gears masing-masing. Waduh, mulutnya sembarangan. Belum juga main, udah diajak pulang aja. Yuk, kita lanjut. Teman-teman pada nyiapin gears, nyiapin unit, dan isi BB sambil ngobrol santai dan bercanda satu sama lain. Berada di komunitas ini rasanya emang paling tepat dan nyaman. Oke, kita langsung masuk ke dalam field. Hari ini gue bakal pakai unit Tech9 The Cobra yang udah disunat alias potong pendek guna menambah mobilitas. Bagi yang udah lama terjadi temen gue pasti udah tahu lah ya unit satu ini. Duh, ini magazine kenapa sih? Kagak mau masuk bre, kepenuhan kayaknya ya. Coba lagi deh. Masih kagak mau. Kagak ngeklik gitu. Takut jatuh gue pas lari-lari nih. Coba gua keluarin beberapa BB-nya dulu ya. Aduh, susah amat sih. Nah, dah. Harusnya sih kagak bisa juga, dah nyerah gua. Pakai magazine yang ini aja, berarti dia kagak kompatibel buat dipasangin magazine Vietnam. Salah gua kagak ngecek dulu tadi. Dah lah, kagak apa-apa. Oke, permainan dimulai. Gua langsung berlari untuk maju ke dalam kill house dengan harapan jadi orang yang pertama untuk masuk dan mendominasi di dalam situ. Tapi ternyata takdir berkata lain. Teman-teman yang dari seberang udah pada duluan. Wah, rame. Baru beberapa detik dimulai, gua langsung terlibat kontak, ditembaki tanpa ampun dari arah dalam kill house. Ya elah, gimana mau masuk coba? Keadaan ini akhirnya memaksa gua untuk berimprovisasi bre. Gua tembak balik ke arah musuh yang dari dalam kill house melewati jendela-jendela yang udah tanpa kaca ini. Gua coba pindah-pindah nih, mencari posisi terenak dan ternyaman. Takutnya juga dari arah belakang kita dibokongin. Ternyata aman. Oke, gua langsung lanjut lagi untuk nembakin dari arah jendela tanpa kaca ini. Kagak tahu tuh gua berhasil ngehit musuh atau enggak tuh. Gua tembakin ngasal aja. Pokoknya gue lihat objek bergerak langsung gue tembak tanpa peduli itu temen atau musuh, kagak tahu gue. Tembak terus. Malah gue ditembakin balik nih. Ini gue mesti pindah nih kalau kayak gini nih. Oh iya, gue lupa bilang, game pertama ini kami bagi tim menjadi 3 dengan masing-masing membernya. Ada yang 4 dan ada yang 5 orang per tim. Nah, ini gue kena apes nih ke bagian yang isi 4. Tapi kagak apa-apa, kita tetap fun aja. Gue sadar posisi di jendela ini kagak bener dan nggak bisa untuk gue bertahan lama di sini karena takutnya dari arah sono juga ada orang tuh yang bakal muter flanking, bakal terjebak kita di sini bre. Gue masih mencari cara mutar otak gimana caranya supaya gue bisa masuk ke dalam sana dan berhadapan langsung dengan lawan-lawan yang entah di mana posisinya sebenarnya karena gelap banget nih dilihat dari luar sini kan. Gua tembak-tembakin terus ke arah dalam yang entah itu kena atau enggak tuh, atau cuman kena di obstacle-nya aja. Nah, di kanan udah ada teman yang maju. Oke, sekarang saatnya gua akan maju ke depan dan gua minta cover nih sama temen gua. Oke, gua udah berada di posisi yang nyaman. Yah, dia malah ngikut. Maksud gua, lu koper dari belakang, gimana sih? Ya udah, kagak apa-apa, mungkin dia kagak ngerti maksud gua karena jarang-jarang gua dapat satu tim sama dia. BTW ini dia adalah si Soel yang pernah gua review gerbek unitnya. Beliau ini adalah member termuda di tim kita. Nah, gua malah kena hit.
Aduh, hit kali ini kagak berasa apa-apa, kagak berasa sakit di badan, di kepala, dan di mana-mana. Malah terasa sakit setelah gua ngelihat hasil rekaman ini, bre. Sesampainya di safety area, baru kerasa sakitnya di hati gua, bre. Nih, ini yang terjadi sama kamera gua. Rupanya tadi hitnya kena telak tuh di bagian cover kamera. Kagak apa-apa, kita langsung lanjut aja main ke ronde kedua nih. Iya, ronde kedua dimulai, gua langsung berlari untuk menuju ke arah dalam kill house nih. Gua kagak mau lagi keduluan oleh musuh seperti ronde pertama tadi. Gua akan balas nih, gimana caranya gua akan ngehit banyak-banyak di dalam sini. Tapi ternyata tetap aja udah keduluan musuh masuk ke dalam. Buset, ini teman-teman larinya kayak gimana sih? Perasaan gua udah cepet banget untuk lari. Di sebelah kiri gue ada pemain senior yang lumayan meyakinkan untuk menjadi backup, walaupun dia udah pernah friendly fire gue di video yang gameplay terdahulu tuh. Ya udah, kagak apa-apa, kali ini gue percayakan sama beliau sepenuhnya dan gue akan maju ke dalam. Rush hour. Ya elah, pakai patah segala tuh kokangan. Lalu apa yang harus gua lakukan? Apa gua harus menyerah di sini? Oh, tentu tidak, kawan. Ternyata kiwan gua masih belum diisi BB-nya. Untung gua bawa speed loader, gua isi dulu sebentar. Walaupun kelihatannya mubazir karena banyak BB yang berjatuhan dan terbuang, tapi kagak apa-apa. Yang penting bisa terisi kiwannya dan gua bisa lanjut fighting. Bisa lanjut tembak-tembakan. Meski cuman pakai unit kiwan, tapi jangan salah, bre. Seperti kata pepatah, tetaplah hidup walaupun tak berguna. Oke, gua akan lanjut tembak-tembakan lagi. Nah, di mana nih posisi musuh? Oh, di situ ada tuh. Ceilah, kagak kena. Sempet dia lari. Benerin dulu nih tagline yang ngeri kalau diinjak sama temen. Yuk lanjut lagi yuk. Di mana dia? Gua coba maju dikit. Nah, di pojok sono ada. Nona di depan tengah juga ada. Waduh, rame ternyata, bre. Saat nembakin target kok bagus ini kiwan, tapi saat nembakin orang kok kagak kena-kena, padahal udah kelihatan dengan telak tuh di bawah tangga ada orang tuh bayangannya item-item. Kok kagak bisa ngena ini bebek? Ya elah, malah friendly fire. Sorry bre, kagak sengaja gua. Tadi niatnya gua mau nembak di bawah sikunya dia, maksudnya lewat rongga atau selak-selaknya gitu biar bisa ngenain lurus ke depan. Ternyata hop up gua terlalu neken, bre. Jadi naik deh BB-nya. Di pojokan kiri dan tengah ada pergerakan, bre. Aduh, gimana nih? Kagak bisa gua bertahan di sini. Nah, gua lihat sesuatu nih. Kayak gini kagak boleh dilakukan ya, bre. Ini namanya adalah blind fire atau blind shot. Jadi ada 2 poin pelanggaran dalam video ini. Tadi dia friendly fire kagak keluar dan ngaku hit. Terus yang kedua juga melakukan blind shot, tapi nggak apa-apa. Nanti di safety area akan gua arahin lagi. Harap maklum, dia ini member baru yang paling muda, umurnya baru 15 tahun dan masih sering lupa sama rules. Tugas kita yang senior adalah membimbing, bukan menghakimi. Ingat ya teman-teman ya, dibimbing bukan dihakimi. Nah, gua coba maju nih sekarang nih, karena gua rasa keadaan sudah semakin memburuk nih. Gimana caranya handgun gue ini bisa ngehit gitu loh. Walaupun tadi udah sih ngehit sebenarnya, ngehit friendly fire. Oke, kawabangga. Kampret, malah kena hit gua. Istirahat bentar, kita langsung lanjutin ronde ketiga, bre. Kali ini gua langsung berlari tanpa ampun karena bawaan gua cuman handgun 1 doang. Nah, gua juga pinjam magazine 1 lagi untuk cadangan karena kapasitasnya cuman 21 BB aja nih 1 magazine. Nah, di depan gua udah lumayan banyak musuh yang menunggu. Kurang ajar. Di saat gua cuman pakai handgun doang, posisi musuh malah nyaman-nyaman nih, enak-enak buat dihit sebenarnya. Ya Allah, tapi kagak apa-apa dah, gua mencoba sabar aja sambil menunggu momentum yang pas sebagai slingshot gua maju ke depan gitu. Ngomong apa sih? Habis nonton Fantastic Four BTW, makanya kebanyakan kebawa bahasa-bahasa slingshot segala macem. Tapi BTW gue mau minta maaf nih, bre. Ada sedikit bagian yang terganggu tuh hasil rekamannya karena cover lensa gua kan pecah tadi tuh. Jadi ya seginilah daripada gua buka sama sekali dan beresiko untuk menciderai langsung ke bagian kameranya. Mendingan kayak gini ya kan, lebih aman. Aduh, itu posisi musuh yang di tengah kepalanya enak banget buat dihit sebenarnya. Ya ampun, sayangnya gue cuman pakai handgun nih. Aduh, seandainya gue bawa shotgun, astagfirullahaladzim, malah gue yang kena hit. Sedikit recap, hasil perolehan hari ini adalah kamera pecah lensanya. Yang kedua adalah kokangan tagline patah. Astagfirullah. Ya udah, kagak apa-apa, saatnya kita beres-beresin barang dan menuju untuk pulang. Jadi kayak gini, bre. Gua mau ralat sedikit kata-kata gua di konten Ustaz. Saat membawa barang ke field itu diusahakan untuk masukin aja ke dalam gun bag semuanya. Jangan dipakai full gear dari rumah. Oke, sampai ketemu lagi.